Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Machine Learning akan mempresentasikan eh, hasil kerja kelompok kami yaitu teknik sampling. Oke. Baik, di sini kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Jairan Ramadhani, yang kedua Kasir Rajil Maskur, yang ketiga Leonardo Tegarswan, yang keempat ada saya sendiri Muhammad Fadli Azuri, yang kelima ada Bagus Adriwandana, yang keenam ada Anindya Sekar Paramita, dan yang terakhir ada Ezi Okto Paradiki. Baik, langsung saja kita masuk ke definisi teknik sampling. Teknik sampling adalah proses pemilihan sampel atau subset dari populasi secara representatif untuk tujuan penelitian atau analisis statistik. Sampling digunakan ketika sulit atau tidak praktis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi yang ada, sehingga pengambilan sampel memungkinkan peneliti atau analis untuk membuat inferensi atau generalisasi tentang populasi secara keseluruhan. Tujuan utama dari teknik sampling adalah untuk memastikan bahwa sampel yang diambil adalah representatif dari populasi yang lebih besar, sehingga hasil yang diperoleh dari analisis sampel dapat dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Ada berbagai teknik sampling yang digunakan tergantung pada karakteristik populasi, tujuan penelitian, dan sumber daya yang tersedia. Beberapa teknik sampling umum yang biasa digunakan yaitu meliputi yang pertama ada simple random sampling, yaitu setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel tanpa memperhatikan karakteristik individu. Yang kedua ada stratified sampling, yaitu populasi yang dibagi menjadi beberapa subkelompok atau strata yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu, dan kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memastikan representasi yang proporsional dari setiap strata dalam sampel. Yang ketiga ada cluster sampling, populasi atau populasi yang dibagi menjadi kelompok-kelompok atau cluster yang serupa, dan beberapa kelompok dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Teknik ini cocok jika populasi memiliki struktur hierarkis atau terdapat kendala logistik dalam mengambil sampel secara individual. Yang keempat ada systematic sampling, yaitu sampel yang diambil dengan memilih elemen-elemen awal secara acak dan kemudian mengambil setiap K elemen berikutnya dari populasi. Misalnya, jika populasi terdiri dari 1.000 anggota dan ingin diambil sampel sebesar 100, maka setiap anggota ke-10 dari populasi akan dipilih sebagai sampel. Oke, yang kelima ada convenience sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan kenyamanan atau ketersediaan. Metode ini sering digunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratif atau pada situasi yang dimana sulit atau mahal jika mengumpulkan sampel yang representatif. Oke, kita memasuki jenis-jenis teknik sampling. Yang pertama ada simple random sampling atau sampel acak sederhana. Sampel acak random sampling adalah teknik sampling yang dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengundi nomor acak atau menggunakan generator angka acak. Contohnya, jika Anda ingin mengambil sampel acak dari sebuah kelas yang terdiri dari 50 siswa,
Anda dapat menulis setiap nama siswa di selembar kertas, memasukkannya ke dalam sebuah wadah, dan kemudian mengambil secari kertas secara acak untuk memilih sampel. Oke, yang kedua ada stratified sampling atau sampel berstrata. Stratified sampling melibatkan pembagian populasi, yaitu menjadi beberapa subkelompok atau strata yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, atau wilayah geografis. Setelah itu, sampel diambil secara acak dari setiap strata dengan proporsi yang diinginkan. Contohnya, jika Anda ingin melakukan penelitian tentang preferensi musik di antara remaja, Anda dapat membagi populasi remaja menjadi strata berdasarkan usia. Misalnya 13 sampai 15 tahun, 16 sampai 18 tahun, 19 sampai 21 tahun. Dan kemudian mengambil sampel acak dari masing-masing strata. Yang ketiga ada cluster sampling atau sampel cluster. Eh, Cluster sampling ini melibatkan pembagian populasi menjadi kelompok-kelompok atau cluster yang serupa, contohnya seperti sekolah, desa, atau unit bisnis. Kemudian beberapa kelompok dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Contohnya, jika Anda ingin mengambil sampel pendapat konsumen tentang produk tertentu, Anda dapat memilih beberapa toko secara acak sebagai kelompok cluster dan mengumpulkan data dari konsumen di toko-toko tersebut. Oke, yang keempat ada systematic sampling atau sampel sistematis. Systematic sampling melibatkan pengambilan sampel dengan memilih elemen-elemen awal secara acak dan kemudian mengambil setiap K elemen berikutnya dari populasi. Misalnya, jika populasi terdiri dari 1.000 anggota dan Anda ingin mengambil sampel sebesar 100, Anda bisa secara acak memilih anggota pertama dari 1 hingga 10 dan kemudian mengambil setiap anggota ke-10 berikutnya sebagai sampel. Yang kelima ada convenient sampling atau sampel kemudahan. Convenient sampling melibatkan pengambilan sampel berdasarkan kenyamanan atau ketersediaan. Metode ini tidak menggunakan metode pemilihan acak dan cenderung mengambil sampel yang mudah dijangkau. Contohnya, jika Anda ingin melakukan penelitian tentang kebiasaan belanja konsumen di pusat perbelanjaan, Anda dapat memilih seseorang untuk diwawancarai, yang mana orang tersebut berada di pusat perbelanjaan pada waktu yang mudah dijangkau. Yang keenam ada purposive sampling atau sampel terarah. Purposive sampling melibatkan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti dan tujuan penelitian. Sampel dipilih berdasarkan pengetahuan peneliti tentang populasi dan karakteristik yang relevan dengan penelitian. Contohnya, jika Anda melakukan penelitian dengan pengalaman pasien di rumah sakit, Anda dapat memilih sampel yang mewakili berbagai kelompok umur, jenis kelamin, dan jenis penyakit berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian. Yang ketujuh ada snowball sampling atau sampel bola salju. Snowball sampling melibatkan sampel awal yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian anggota sampel tersebut memberikan rekomendasi atau mengidentifikasi individu lain yang sesuai dengan kriteria tersebut. Proses ini berlanjut sampai ukuran sampel yang diinginkan tercapai.
Metode ini umumnya digunakan ketika populasi yang diminati sulit dijangkau atau tidak terdokumentasi secara formal. Contohnya, jika Anda ingin mengumpulkan data tentang pengguna narkoba terlarang, Anda dapat memulai dengan beberapa pengguna yang sudah dikenal dan meminta mereka untuk merekomendasikan orang lain yang juga merupakan pengguna narkoba. Baiklah, selanjutnya studi kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya, Bagus Adriwandana. Padanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Di sini terdapat sebuah studi kasus yaitu sebuah perusahaan ingin menentukan jumlah sampel yang diperlukan untuk melakukan survei kepuasan pelanggan. Populasi pelanggan perusahaan tersebut berjumlah 1.000 orang. Perusahaan ingin menggunakan teknik simple random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 5%. Next. Oke, kemudian kita masuk ke bagian pembahasan. Next. Berikut ini adalah rumus simple random sampling atau sampel acak sederhana. Di sini N kita lihat yaitu jumlah sampel yang diperlukan sama dengan N besar atau jumlah populasi dikalikan dengan Z atau skor Z yang berkorespondensi dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan, Z pangkat 2. Kemudian dikalikan dengan P. P ini estimasi proporsi populasi. Kemudian dikalikan dengan 1 dikurang P atau estimasi proporsi populasi dibagi dengan E pangkat 2 atau E ini margin of error. Next. Kemudian kita masukkan perhitungan tersebut ke dalam rumus simple random sampling, yang mana rumusnya tadi kita masukkan berdasarkan studi kasus. N di sini atau jumlah sampel yang diperlukan sama dengan N atau jumlah populasi pelanggan perusahaan, yakni sebesar 1.000, dikalikan dengan Z pangkat 2. Z ini yaitu skor yang berkorespondensi dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Nah, dalam kasus ini, Z-nya ini adalah 1,96 untuk tingkat kepercayaan sebesar 95%. Kemudian dikalikan dengan P. P ini yaitu estimasi proporsi populasi, yang mana P ini dapat diambil sebagai perkiraan awal. Misalnya di sini kita P-nya itu 0,5. Kemudian kita kalikan dengan 1 dikurang P atau 1 dikurang 0,5. P ini tadi estimasi proporsi populasi. Kemudian dibagi dengan E pangkat 2. E ini yaitu eh, margin of error-nya. Di sini yaitu 0,005 atau 0,05. Sehingga didapat jumlah sampel yang diperlukan yaitu sebesar 384,16. Nah, sehingga karena tidak dapat menggunakan pecahan dalam jumlah sampel, maka kita bulatkan menjadi 385. Jumlah sampel yang diperlukan sekitar 385 untuk survei kepuasan pelanggan dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar 5%. Dengan demikian, dalam studi kasus ini, perusahaan perlu mengambil sampel sebanyak 385 pelanggan secara acak untuk melakukan survei kepuasan pelanggan yang representatif. Oke, next. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terlebih dan terkurang, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih share screen? Enggak. Masih record.